Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel anissa.sna_sharing. Masih berkaitan dengan seleksi CPNS, kali ini saya akan berbagi terkait dengan tips seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk CPNS Formasi Dosen Kemendikbudristek. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Apa yang dimaksud dengan seleksi kompetensi dasar atau SKD? Jadi teman-teman semuanya, seleksi kompetensi dasar atau SKD itu dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan MS seleksi administrasi. Seleksi SKD ini dilaksanakan menggunakan sistem CAT-BKN dengan cakupan materi tes wawancara kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan juga tes karakteristik pribadi atau TKP. Jadi, seleksi pertama untuk CPNS seperti pada video sebelumnya yaitu ada seleksi administrasi. Kemudian, setelah memenuhi prasyarat dari seleksi administrasi, maka peserta berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Di mana dalam SKD ini ada 3 cakupan yaitu TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, teman-teman semuanya, berkaitan dengan seleksi kompetensi dasar, di sini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan SKD. Pelaksanaan SKD sendiri dilaksanakan bagi peserta yang telah memenuhi syarat atau MS dalam seleksi administrasi. SKD sendiri menggunakan sistem CAT, di mana peserta akan dapat langsung melihat skor mereka setelah menyelesaikan tes. Selain itu, peserta juga dapat melihat hasil tes mereka sendiri dalam via kanal YouTube masing-masing BKN tempat mereka melakukan tes. Kemudian, tempat tes ditentukan berdasarkan lokasi pelamar sendiri yang telah dipilih pada saat pendaftaran, sehingga pelamar dibebaskan untuk memilih sesuai dengan lokasi yang mereka inginkan. Selanjutnya, pelamar hanya dapat melaksanakan SKD pada tanggal, sesi atau waktu, dan tempat pelaksanaan yang telah ditentukan. Sehingga apabila pelamar tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, maka tidak akan ada tes susulan bagi mereka. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta dalam seleksi SKD wajib menunjukkan kartu peserta ujian seleksi CASN dan juga KTP asli yang masih berlaku, atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku, atau kartu keluarga asli atau salinan kartu keluarga yang telah dilegalisir basah oleh pejabat berwenang yang masih berlaku atau menggunakan paspor. Jadi ini ada dua syarat wajib yang harus dibawa ya teman-teman semuanya. Kemudian, kelulusan seleksi kompetensi dasar atau SKD didasarkan pada nilai ambang batas. Jadi, pada SKD sendiri akan ada nilai ambang batas yang menentukan kelulusan dari masing-masing peserta. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa materi SKD terdiri atas tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan juga tes karakteristik kepribadian atau TKP, di mana masing-masing TWK terdiri atas 30 soal, TIU 35 soal, dan juga TKP 45 soal. Adapun cakupan materi, yang pertama, untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK, terdiri atas nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Kemudian, untuk tes intelijensi umum atau TIU, cakupan materinya terdiri atas kemampuan verbal berupa analogi, silogisme, dan juga analitis. Kemudian ada kemampuan numerik terkait dengan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita, dan juga kemampuan figural dalam hal ini analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Dan yang terakhir ada tes karakteristik pribadi atau TKP yang cakupan materinya berupa pelayanan publik, jejaring sosial, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa masing-masing formasi itu memiliki nilai ambang batas tertentu. Seperti contohnya, untuk formasi umum,
terkait dengan TWK, nilai ambang batasnya adalah 65. Sehingga di sini dalam 30 soal ini, masing-masing soal mendapatkan nilai poin itu adalah 5. Sehingga untuk mendapatkan nilai 65, minimal peserta harus benar 13 soal. Kemudian untuk TIU, nilai ambang batasnya adalah 80, sehingga peserta minimal agar dapat di atas ambang batas harus benar 16 soal. Kemudian juga untuk TKP, itu nilai ambang batasnya adalah 166, sehingga akan lebih baik bila mendapatkan nilai minimum benar adalah 35 soal. Kemudian kita akan membahas terkait dengan sistem kelulusan SKD. Yang pertama, kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, nilai ambang batas untuk kebutuhan umum, di mana untuk TWK minimum adalah 65, TIU adalah 60, dan juga untuk TKP 166. Kemudian yang kedua, nilai ambang batas kebutuhan khusus putra atau putri lulusan terbaik dengan syarat yang pertama, nilai kumulatif SKD paling rendah adalah 311, kemudian nilai TIU paling rendah adalah 85. Jadi di sini ada beberapa perbedaan ya. Selanjutnya, untuk nilai ambang batas kebutuhan khusus penyandang disabilitas, nilai kumulatif SKD paling rendah adalah 286 dan nilai TIU paling rendah adalah 60. Untuk yang terakhir, nilai ambang batas kebutuhan khusus putra atau putri Papua dan Papua Barat, nilai kumulatif SKD paling rendah adalah 286 dan nilai TIU paling rendah adalah 60. Masih berkaitan dengan sistem kelulusan SKD, terkait dengan yang pertama tadi berdasarkan nilai ambang batas, dan yang kedua adalah peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB adalah peserta yang dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi ambang batas. Misalnya nih ya, apabila dalam formasi A membutuhkan dalam satuan unit kerja A membutuhkan 2 formasi, maka yang diambil untuk SKB adalah 2 kali 3 sehingga 6 peringkat tertinggi berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Kemudian, dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama atau berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, kelulusan SKD ditentukan secara berurutan, mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK. Dan yang keempat, dalam hal sebagaimana dimaksudkan angka 3, masih sama dan berada pada batas 3 kali kebutuhan formasi jabatan, maka peserta tersebut diikutkan untuk SKB. Apa saja yang harus dilakukan setelah pengumuman seleksi tes administrasi? Bila nanti peserta sudah dinyatakan lulus dalam seleksi tes administrasi, maka nantinya ketika SKD itu dilaksanakan, peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum seleksi dimulai. Kemudian, peserta wajib membawa kartu tanda penduduk asli. Yang ketiga, peserta wajib untuk membawa kartu ujian seleksi CASN. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa peserta hadir paling lambat 90 sebelum seleksi dimulai? Karena nantinya sebelum masuk dalam ruang seleksi, kita akan dilakukan cross-check berupa kelengkapan dokumen, kemudian pakaian, dan juga terkait dengan hal-hal yang kiranya tidak diperbolehkan untuk dibawa. Ya, dalam hal ini yang nomor 4 dapat kita lihat bahwa peserta wajib berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan apabila pria, yaitu atasan kemeja putih berkerah, celana panjang bahan berkain warna hitam polos, dan tidak diperkenankan menggunakan sandal atau sepatu sandal. Sedangkan untuk wanita, wajib menggunakan atasan kemeja putih polos berkerah, rok atau celana panjang berbahan kain warna hitam polos, kemudian kerudung hitam polos bagi yang berhijab.
serta tidak diperkenankan menggunakan sandal atau sepatu sandal. Sehingga di sini sangat perlu diperhatikan ya teman-teman semuanya. Dan persyaratan yang ketiga, tidak diperkenankan menggunakan aksesoris atau benda berharga lain seperti perhiasan, jam tangan, bros, gelang, kalung, anting, cincin, ikat pinggang. Nah, bahkan ikat pinggang pun tidak boleh ya teman. Jadi kemarin itu saya melihat bahwa apabila nanti terpaksa nih celananya atau roknya kebesaran dan ditakutkan melorot, panitia itu sudah menyediakan pengikat yaitu dari tali yang dapat digunakan yang telah disediakan oleh panitia untuk diikatkan pada pakaian kita. Selanjutnya, di sini ada tips dari saya untuk menghadapi pra SKD. Yang pertama, tentunya teman-teman semuanya diharapkan berdoa menurut sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing akan mendapatkan bantuan, ketenangan, dan juga pencerahan selama melakukan persiapan seleksi SKD. Yang kedua, siapkan bahan belajar. Nah, bahan belajar ini sangat perlu diperhatikan ya teman-teman semuanya, karena ini akan menjadi bekal kita untuk melakukan seleksi SKD. Yang ketiga, belajar secara konsisten. Jadi, pengalaman saya sendiri, belajar konsisten itu diperlukan dengan sangat benar-benar diperlukan ya teman-teman, karena mungkin teman-teman semuanya saat ini memiliki kesibukan lain, tetapi bila perlu, sempatkan untuk membuat jadwal yang konsisten, tidak perlu lama, tetapi yang penting adalah konsisten. Yang selanjutnya, buat kelompok belajar. Nah, pengalaman dari saya sendiri, kelompok belajar ini sangat membantu karena kita dapat berbagi ilmu, kemudian dapat juga saling membagi kesulitan atau yang lainnya sehingga akan terjadi belajar yang lebih kondusif. Mungkin juga ada kita salah satunya kurang semangat. Nah, ketika ada kelompok belajar, nanti akan lebih tersemangat atau termotivasi untuk belajar kembali. Nah, saran dari saya juga satu hari satu subtes. Misalnya satu hari belajar tentang terkait dengan nasionalisme atau terkait dengan logika ataupun yang lain-lain. Setelah belajar, jangan lupa untuk membuat catatan. Nah, catatan ini dalam bentuk resume atau mungkin catatan seperti yang teman-teman tulis, bisa juga catatannya itu detail rapi gitu ya. Karena apa? Catatan ini akan mempermudah teman-teman semuanya ketika nanti sudah menjelang SKD tinggal beberapa hari, biasanya akan melakukan review kembali materi-materi apa saja yang sudah dipelajari. Nah, jadi kita tidak perlu untuk melihat buku atau YouTube, mungkin belajarnya dari YouTube gitu ya, secara diulang-ulang lagi gitu. Jadi kita cukup untuk melihat catatan kita. Yang selanjutnya, upayakan untuk rajin untuk melatih membuat latihan soal. Jadi bisa didapatkan dari internet, dari buku, dari e-book, maupun dari media yang lain yang dapat mengukur kemampuan kita. Selanjutnya, jangan lupa untuk upgrade informasi terbaru, karena terkadang nih ada masukan atau ada info yang kiranya nanti bermanfaat untuk SKD. Karena biasanya tipe-tipe soal yang keluar itu berbeda dari tahun ke tahun. Yang kemudian diharapkan tips dari saya adalah rutin melakukan simulasi tryout. Nah, tryout sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan kita, akan dapat mengukur seberapa jauh kita belajar. Tryout sendiri ada yang gratis dan juga ada yang berbayar, jadi silakan teman-teman semuanya cari channel-channel tryout yang kiranya kompeten atau bagus untuk digunakan. Dan yang terakhir, untuk menghadapi pra SKD, tips dari saya adalah siapkan jauh-jauh hari terkait dengan penginapan dan akomodasi. Kenapa? Karena ketika nanti kita menyiapkannya itu dadakan, biasanya yang pertama, penginapan itu akan penuh. Yang kedua, bila penuh, maka akan mendapatkan lokasi yang lebih jauh, sehingga perlu diperhatikan terkait dengan penginapan dan akomodasi. Teman-teman semuanya, untuk tips yang terakhir adalah tips menghadapi hari HSKD. Di sini saya membagi menjadi dua. Yang pertama, tips menghadapi di luar ruangan, dan yang kedua adalah di dalam ruangan. Sebenarnya masing-masing individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi dari saya sendiri, saya ingin mencoba membagi kepada teman-teman semuanya, barangkali kita memiliki kepribadian yang sama. Nah, yang pertama adalah di luar ruangan.
Jadi gambarannya ya teman-teman semuanya, ketika kita nanti sampai dalam lokasi, kita akan ditempatkan pada ruang tunggu. Nah, ruang tunggu ini digunakan bagi peserta untuk melakukan persiapan menuju ke tempat checking, body checking gitu ya. Nah, yang pertama, siapkan pakaian. Nah, pakaian ini sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat atau yang telah disampaikan. Yang kemudian jangan lupa untuk membawa berkas. Karena ketika nanti kita tidak membawa berkas, maka kita tidak diizinkan untuk masuk dalam ruangan. Sebelum melakukan tes, baiknya adalah makan dan minum. Bahkan nanti sebelum masuk ke ruang tunggu, sebaiknya teman-teman semua untuk melakukan minum atau makan terlebih dahulu, karena nanti tesnya itu juga memerlukan waktu yang lama. Ditakutkan nanti selama tes kita lapar, sehingga nanti akan memakan waktu kita, karena ketika kita tes, itu kita sudah berada di ruang tes, kita tidak diperkenankan untuk keluar ruangan. Selanjutnya adalah berangkat awal waktu. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya ini sudah paham semua ya, karena berangkat awal waktu itu sangat penting. Barangkali ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama perjalanan, seperti macet ataupun terburu-buru sehingga akan membahayakan dalam perjalanan. Kemudian ketika sampai dalam lokasi, baiknya adalah mencari tempat yang tenang. Tempat yang tenang, kemudian teduh. Biasanya saya duduknya itu di dekat dengan kipas angin gitu ya, karena tidak kita tahu sendiri bahwa CPNS itu kan banyak sekali pesertanya. Nah, di situ mungkin kalau kita ada di tengah-tengah ataupun terlalu bising, itu akan membuat badan kita lemas dan juga pusing, sehingga upayakan sebelum tes itu kita benar-benar fit. Nah, salah satu caranya yaitu mencari tempat yang tenang. Nah, yang terakhir untuk tips di luar ruangan adalah perhatikan instruksi dari Panselnas. Jadi, jangan sampai nanti salah masuk ruangan ataupun tidak mengikuti tahapan-tahapan body checking yang telah ditentukan ya. Setelah kita melakukan body checking selesai, kemudian kita akan diberikan PIN dalam sesi. Setelah itu kita akan diarahkan untuk memasuki lokasi ruangan atau ruang tes. Nah, di sini nanti kalau di saya sendiri, peserta dibebaskan untuk duduk sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, nanti kita akan diberi waktu untuk melakukan tes, nanti juga akan ada pengarahan. Nah, yang pertama, tips dari saya adalah berdoa. Jadi, apa-apa menurut saya itu perlu adanya doa agar kita lebih tenang dan tidak grogi ataupun tidak panik gitu ya. Kemudian, yang selanjutnya adalah perhatikan instruksi. Jadi, nanti kita diminta untuk memasukkan data kita, kemudian memasukkan PIN sesi, terus wajah kita harus dilihatkan dalam layar. Jadi, itu adalah instruksi-instruksi yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, cek biodata. Apabila kita nanti sudah masuk dalam komputer dan login menggunakan akun kita, perhatikan kembali biodata kita apakah benar itu data kita atau bukan. Yang keempat adalah manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu sangat penting ya teman-teman semuanya. Seperti kita tahu bahwa SKD ini kita hanya memiliki waktu 100 menit dan mengerjakan soal sebanyak 110 soal. Di situ luar biasa hektiknya, jadi kita bisa sebaiknya pintar-pintar dalam manajemen waktu. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih ahli ataupun latihan dalam memanajemen waktu. Nah, tips dari saya, upayakan pemilihan soal itu pilih soal dalam tingkat sedang dulu, susah, baru kemudian yang paling mudah. Kenapa? Karena dalam hal ini tidak ada siswa minus, tetapi masing-masing soal itu mendapatkan bobot tertentu dan juga ambang batasnya masing-masing. Sehingga ketika nanti kita memilih yang sedang dulu, kita tidak akan terlalu kesulitan. Baru kita memilih soal yang sulit dan yang paling mudah. Karena apa? Kenapa mudah ini ditaruh di terakhir? Barangkali nanti kita kehabisan waktu, maka soal tipe yang mudah ini bisa kita kejar. Dan yang terakhir, sebelum kita submit adalah cek kembali jawaban bila waktunya masih memungkinkan, dan juga perhatikan barangkali ada soal yang masih kosong, karena siapa tahu nanti kita bisa memilih secara random dan benar gitu ya, karena satu soal itu poinnya ada sendiri.
Sekian yang bisa saya bagikan terkait dengan tips menghadapi seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS dosen Kemendikbudristek. Saya berharap sekali dengan adanya channel ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam menyiapkan SKD. Saya berharap teman-teman semuanya tetap semangat dan semoga sukses selalu. Apabila nanti ada yang mau ditambahkan atau informasi dari teman-teman semuanya, silakan komen di kolom komentar ya. Saya tunggu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.